Belum sampai Rasulullah menjawab, dia berkata lagi, ya Rasul, aku ini memikirkan kalau hidup di dunia tanpa cinta Allah akan rugi. Walaupun aku dicintai oleh manusia, tapi kalau aku miskin, berapa saja yang mencintaiku? Apalagi hidup serba sekarang. Berapa banyak orang yang kaya, mungkin kita bukan keluarga, tapi kita mengakunya keluarga. Kenapa? Karena hartanya. Dan berapa banyak orang mereka masih keluarga, tapi tidak mengakui karena kemiskinannya seseorang. Ya Rasulullah, walaupun aku kaya, tapi aku sakit, aku tidak bisa merasakan nikmatnya kekayaan itu. Ya Rasulullah, kalaupun aku sehat, tapi umurku pendek, maka tentu tidak lama aku nikmati. Dan yang paling penting adalah bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, maka tinggalkanlah harta sesamamu manusia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fi malin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintai. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia lalu tidak bekerja, tidak. Tetapi meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita lalai. Karena ketika orang bekerja itu juga adalah sebuah kenikmatan yang Allah mencintainya. Misalnya Rasulullah pernah berjabat tangan dengan seseorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Musa al-Ansari. Nabi merasakan bagaimana kasarnya tangan Sa'ad. Lalu Nabi bertanya, ya Sa'ad, limadza yaduka ya Sa'ad, kenapa tanganmu kasar begitu? Ya Rasulullah, aku pakai bekerja agar hidupku mapan, aku bisa bersedekah, mengeluarkan zakat, dan keluargaku tidak menjadi peminta-minta. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi mengambil tangan Sa'ad, lalu kemudian menciumnya dan berkata, hazihi yadun yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian zuhud terhadap harta manusia. Jangan pikir hartanya orang. Jangan mengambil haknya orang, kau akan dicintai. Jangan suka meminta-minta terhadap sesama manusia. Kenapa? Allah mencintai orang-orang yang bekerja. Allah mencintai orang-orang yang tangannya kasar karena mereka ingin hidup, mapan, bisa bersedekah dan berzakat. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu ingin kaya, pertanyaan ini kemudian disodorkan kepada Utsman bin Affan. Yang saat itu sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling kaya. Jawab pertanyaan sahabat ini. Apa yang membuat Allah memberikan kekayaan yang tidak henti kepadamu, wahai Utsman bin Affan? Lalu beliau menjawab, ya Rasulullah, Allah terus menambah rezekinya buatku, sehingga saya menjadi orang kaya, karena saya tidak pernah lupa mengeluarkan zakat. Maka az-zakatu bimakna az-ziyadah. Jadi zakat itu bermakna bertambah. Orang yang memperbaiki zakatnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan hartanya. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kalau ingin dipanjangkan, disehatkan oleh Allah, maka konsepnya kata Rasulullah, ya da'u mardakum bis-sedekah. Obatilah sakitmu, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, Allah memberikan kesehatan. Ya, Allah memberikan kesehatan. Kalau ingin dipanjangkan umurmu, apa kata Rasulullah? Perbaiki silaturahmi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man arada ayyubasata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang Allah inginkan kepadanya, Allah panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, perbaiki silaturahmi. Dan yang paling penting, kalau ingin bersamaku dalam surga, maka perbaikilah salat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada intinya adalah kalau ingin dicintai oleh Allah, salah satunya perbaiki salat. Dan bahkan orang-orang yang salat itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Misalnya yuhibbuhullahu, Allah akan cintai ya. Ya minimal salatnya 5 waktu, salatnya tepat waktu, dan usahakan berjamaah. Allah cintai. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, Allah sehatkan tubuhnya. Orang-orang yang bagus rukuknya, yang bagus sujudnya, Allah sehatkan. Makanya kalau di antara pemirsa TV One yang sering sakit kepala itu ada 2. Satu istinsyak. Istinsyak itu ketika berwudu memasukkan air ke hidung. Lalu yang kedua, obat sakit kepala itu adalah perlama sujud. Rasulullah itu kalau sholat lama sholatnya. Terutama ketika dia sholat sunat. Aisyah pernah mendapati Rasulullah sujud. Aisyah terbangun, Rasulullah masih sujud. Akhirnya Rasulullah kemudian dalam sujudnya itu Aisyah mencoleknya dari belakang itu.
Tapi Rasulullah dalam keadaan sujud, tidak menghiraukan karena dia sujud. Selesai sholat dia bertanya, wahai istriku, kenapa engkau mencolek saya? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, aku mengira engkau meninggal. Kenapa? Karena begitu lamanya dia sujud. Maka pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, kalau sering sakit kepala, perlama sujud. Ya, agar darah itu mengalir ke otak. Kalau sudah lama sujud masih ke kepala, masih sakit kepalanya, boleh jadi hutangnya yang kelewat banyak. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikilah sholat, perbaiki ibadah. Inilah cara agar kita dicintai oleh Allah. Maka hal yang sangat penting yang perlu kita cari adalah bagaimana mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang dicintai oleh Allah pasti akan diberikan solusi dari semua masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, sehingga kita pun bisa selamat dunia, terlebih lagi kita bisa selamat di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.